Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi terkait publikasi yang sebenarnya kalau dicek di channel saya Naviia, maka sudah ada dengan judul Identifikasi of Women Stress Based. Nah, yang mau saya sampaikan adalah persiapan data, kemudian cara mendapatkan data. Sebelumnya, di artikelnya bisa dicek di IEEE nanti di sini. Kemudian langkah mendapatkan datasetnya saya nyampaikan, yaitu ada proses di mana merekam sejenis sinyal ya, EEG. EEG itu adalah sinyal yang nanti akan digunakan untuk mendeteksi apakah orang ini dalam keadaan sehat atau lagi stres. Nah, total datanya itu ada 20 orang, 10 orang ini ya, 10 orang normal, kemudian 10 orang lagi dalam kondisi stres. Terus, pada saat sudah dapat data sinyal, itu akan dibuat dalam bentuk file TXT ini, akan diproses melalui ICA. ICA itu apa? Sejenis Independent Component Analysis. Nanti di sini akan diambil mulai dari, ini ada penjelasannya, yaitu dari channel F3 dan F4, ada dari subband alpha, beta, delta, theta, gamma. Terus bisa juga diambil dari nilai rata-ratanya, mean, MAF, standar deviasi. MAF itu ada penjelasannya di sini, kepanjangannya MAF, mean absolute value. Nah, fiturnya tadi yang diambil dari channel F3, channel F4, subband. Ini adalah alpha, beta, gamma, delta, theta. Nah, ini ada 5. Maka total seluruh variabelnya ada 30. Jadi setelah diambil TXT nanti dimasukkan ke website. Nama websitenya sudah saya tulis di sini. Sebentar, saya cekkan. Ingat saya sudah nulis nama websitenya. Mohon maaf kok, saya kayaknya kok, atau saya lupa ya. Mohon maaf. Nah, setelah dimasukkan, kan kita dapat filenya TXT, setelah dimasukkan ke dalam website, dan nama websitenya itu miliknya ITS. Salah, saya sepertinya kok nulis cuma di sini kok nggak nemukan ya, mohon maaf. Iya, saya kok nggak nemukan nama websitenya. Nah, setelah dimasukkan ke website tersebut, nanti dapatnya file CSV. Dari file CSV itu kita tambahkan sejenis proses filter ya. Jadi proses filternya itu untuk, kan nanti satu file TXT itu bisa menghasilkan ribuan, istilahnya itu ribuan baris. Kolomnya juga gitu, kolomnya sesuai yang kita ambil tadi, channel apa, terus variabelnya apa, subbandnya apa, subbandnya itu tadi alpha, gamma itu tadi. Nah, nanti terus dikasih label, tetap ya, saat kita mau melakukan klasifikasi ada labelnya. Nah, ini ada penjelasannya, sebenarnya ada websitenya, cuma kok, oh ini maaf, ini loh, saya blok.
Nah, ini websitenya eeg.inovasikampus.id. Saya coba. Nah, ini websitenya. Oh, sudah ditutup. Nanti di sini kita ngupload file txt-nya. Kemudian nanti ada pilihan variabel apa yang diambil dan ada proses dapat file CSV. Nah, saya yang mengerjakan adalah proses klasifikasinya. Jadi nanti sebenarnya sudah banyak nih penelitian terkait itu. Akan tetapi yang digarisbawahi adalah kalau di penelitian lain mungkin tidak selengkap ini variabelnya. Kalau di sini diambil mulai dari F3, F4 channelnya, terus subbannya dilengkapi juga. Kemudian metodenya biasanya yang sering itu mean sama standar deviasi. Maaf juga ada, cuma tidak selengkap ini. Jadi totalnya ada 30 variabel tadi. Nah, dari 30 variabel itu akhirnya kita cek klasifikasinya. Setelah kita cek klasifikasinya, hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama, kalau kita gunakan semua dari semua variabel tadi, 30 variabel, nilai tertinggi itu di KNN dengan nilai K-nya saya nggak menyebutkan K, tapi seingat saya ini K-nya itu saya pakai default. Ya, K-nya saya pakai default. Maaf tadi belum sempat saya buka code-nya. Nah, ini kan saya ambil dari masing-masing channel atau semuanya juga bisa. Saya cek yang paling lama pokoknya metode SVM. KNN itu yang di mana? Atau saya nggak nulis KNN. Saya buka satu aja. Channel F3. Sambil nunggu ini, saya lanjut. Kemudian saya menggunakan deep learning. Deep learningnya itu layernya hiddennya yang banyak, layer hiddennya yang banyak. Jadi tidak hanya satu layer hidden, hanya saya sebut deep learning. Tapi hasil akurasinya nggak seberapa bagus dibandingkan KNN. Jadi tertinggi adalah KNN 97, terus berikutnya ID3. ID3-nya kalau di sini saya menggunakan ID3 yang sudah defaultnya, yaitu menggunakan entropi. Ini naik bias, terus KNN-nya, nah ini KNN-nya ini pakai N sama dengan 1. Kemudian untuk yang deep learning-nya nah ini saya menggunakan jumlah layer hidden-nya ada 1. Terus berikutnya kalau hanya menggunakan berdasarkan subband. Nah, kalau berdasarkan subband berarti alfa sendiri, beta sendiri, delta sendiri, gamma sendiri, theta sendiri, maka hasilnya tertinggi tetap di metode KNN. Nomor 2, D3. Kalau yang di sini ID3-nya paling lama itu proses training di SVM. Nah, ini yang ID3. ID3-nya kalau default semua, maka menggunakan nilai entropi. Ya, jadi kalau kita cek, biasanya saya kalau belajar itu langsung dari escalennya. Misalkan escalennya saya ngambil decision tree. Nah, saya langsung ambil di sini. Nanti semuanya ada penjelasan, itu yang dibaca. Jadi ambilnya langsung di websitenya Escalen. Sama halnya kalau kita belajar deep learning, kita mau menggunakan keras ataupun TensorFlow, langsung ke websitenya saja. Ini kalau kita menggunakan decision tree,
penjelasannya lengkap. Terus kalau di sini decision tree-nya miliknya Escalent, atau intinya kalau kita menggunakan library di Escalent, maka pilihan rumusnya itu hanya ada entropi sama gini. Nah, gitu. Makanya di sini ada nilai gini. Terus pada saat kita menggunakan channel, nah ini channel, berdasarkan channel berarti ada channel F3 sama F4, maka nilai tertinggi metodenya ada di sini. Ini yang channel F4. Iya, deep learning. Tapi kalau kita menggunakan channel F3, nilai tertinggi tetap metode KNN. Sama ini sama ID3. Kalau kita menggunakan fitur MAF itu tadi mean absolute. V-nya itu apa tadi ya? Value, terus mean atau standar deviasi. Maka metode tertinggi yaitu tetap KNN 97%. Terus kalau pada saat menggunakan standar deviasi maka sama antara KNN, ID3, deep learning sama. Nah, itu penjelasannya. Kalau tahap klasifikasinya semuanya kita tinggal menggunakan library yang ada di Escalent. Kalau yang deep learning saya menggunakan di sini TensorFlow. Kita menggunakan TensorFlow. Nah, kalau TensorFlow ya tinggal ambil dari TensorFlow websitenya, bisa dibaca, bisa disimak. Kalau kita bahas decision tree itu ada D3, ada C4.5, ada cat. Yang membedakan adalah rumus untuk mendapatkan ini loh, pemisah ini. Untuk mendapatkan rumus pemisahnya. Sebenarnya setiap library itu pasti ada penjelasannya. Istilahnya itu kayak ada apa yang harus ditulis nih, parameter apa saja, atau istilahnya itu fungsi itu membutuhkan apa. Misalkan kayak gitu. Nah, ini misalkan decision tree klasifikasi. Di sini untuk mendapatkan nilainya itu menggunakan rumus gini dan entropi. Kalau defaultnya, defaultnya itu ternyata gini, bukan entropi. Kemudian kalau pengen lihat rumusnya, bisa dicek di sini bisa, atau di bukunya. Kalau saya itu pakai bukunya ada, saya mau buka kok agak males ke situ. Terus biasanya kalau saya menghitung manual, saya pernah ada video menghitung manual cara mendapatkan tree-nya. Nah, itu saya berdasarkan rumus itu tadi. Baik itu ID3, C4.5, ataupun cat. Itu ada rumusnya, tinggal kita mengikuti rumus itu, nanti tetap akan menghasilkan tree sampai akhir. Dari tree itu didapatkan rule. Sama, semua kalau kita mau ngecek satu persatu metode itu pasti ada rumusnya. Kalau saya belajarnya kayak gitu, biar paham maksudnya. Walaupun saya masih belum bisa mengembangkan suatu metode atau memodifikasi metode, tapi paling tidak itu tahu, oh rumus ini didapatkan dari mana, atau untuk mendapatkan tree ini didapatkan rumus dari mana. Belajarnya saya seperti itu. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf jika video saya ada yang kurang berkenan. Intinya saya menyampaikan apa yang sudah pernah saya kerjakan. Jadi kalau saya sudah pernah mengerjakan ini, saya akan berusaha memberikan penjelasan, saya berusaha untuk menyampaikan, tapi jika saya nggak ngerti ya saya bilang tidak ngerti. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.